Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok MBKM Mojokerto akan mempresentasikan tentang dermatofitosis pada kucing. Next. Oke, anggota kelompoknya terdiri dari Surya Hero Ibrahim dengan akhiran 168, Muhammad Iqmal Robi dengan akhiran 046, Haris Yudanta dengan akhiran 082, Farid Arif dengan 111, Asri Nur Hidayah dengan akhiran 018, Alfianti dengan 032, Divila dengan 036, Salmanda Rosita dengan 043, Stefani Dwi dengan 201, Erli Kasna dengan 061. Next. Selanjutnya di sini ada Tanzila Noria Lazizi dengan akhir NIM 072, terus ada Tamara Gracia dengan akhir NIM 084, Sulistiarini dengan akhir NIM 181, Rizkina Salma dengan akhir NIM 103, Kenya Tamara Sendri Moza dengan akhir NIM 114, Dea Azhara dengan akhir NIM 122, Nadira Mulyawani dengan akhir NIM 186, Zasel Tiza Grisenda dengan akhir NIM 134, Anggi Carolina dengan akhiran NIM 156 dan Yepcian Lee dengan akhiran NIM 124. Next. Kemudian ada etiologi dermatofitosis. Nah, dermatofitosis atau yang lebih sering dikenal dengan ringworm adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh kapang dermatofita dan termasuk ke dalam genus Dermatofita. Di antaranya yaitu Microsporum, Trichopiton, dan Epidermopiton. Kapang dermatofita menginfeksi kulit bagian superficial yang memiliki keratin seperti stratum corneum pada epidermis kulit, rambut, kuku, dan tanduk. Kejadian dermatofitosis lebih sering terjadi pada kucing daripada anjing. Genus yang berperan penting dalam infeksi dermatofitosis dalam bidang veteriner hanya Trichopiton dan Microsporum. 3 spesies yang menjadi penyebab sebagian besar kasus dermatofitosis pada anjing dan kucing adalah Microsporum canis, kemudian Gypseum, dan T. metaglobites. Gejala klinis dari dermatofitosis kucing paling sering muncul sebagai dermatosis superficial karena patogenesis penyakit yang mempengaruhi jaringan keratin. Tanda klinis yang paling konsisten adalah bercak alopecia sirkular, tunggal atau multifokal dengan skala yang bervariasi. Pasien sering mengalami lesi cincin klasik dengan penyembuhan sentral dan papula folikel halus serta krusta di pinggiran. Tanda dan gejalanya sangat bervariasi dan tergantung pada derajat peradangan berdasarkan interaksi inang jamur. Lesi yang ditemukan bisa sangat bervariasi dan mencakup area alopecia, sisik, krusta, pembentukan komedian tidak beraturan atau berbentuk lingkaran, eritema, hiperpigmentasi, seborrhea, dan papula folikuler. Lesi yang paling sering terjadi pada wajah, telinga, moncong, dan kemudian berkembang ke kaki bagian kulit. Selanjutnya untuk morbiditas dan mortalitas. Kemungkinan terinfeksinya hewan dengan dermatofita bergantung pada usia hewan, kondisi kulit, kesehatan, dan perawatan secara umum. Hewan muda termasuk anak kucing lebih mungkin mengalami infeksi simptomatik dibandingkan hewan dewasa. Dermatofitosis klinis juga dianggap lebih umum terjadi pada hewan yang mengalami imunosupresi. Pada hewan muda atau sakit, infeksi dapat tersebar lebih luas dan persisten.
Sebagian besar hewan sehat yang terinfeksi akan sembuh secara spontan dalam 1 hingga beberapa bulan. Gejala seperti rambu lontat tidak bersifat permanen kecuali folikelnya telah hilang atau dihancurkan dalam peradangan. Dilaporkan ras kucing yang paling lebih rentan terhadap dermatofitosis adalah kucing berbulu panjang, terutama Persia, yang mungkin mengembangkan pseudomycetoma dan mycetoma dari infeksi sendiri. Dan untuk dermatofitosis ini adalah merupakan penyakit zoonosis yang dapat menular kepada manusia. Nah, meskipun mencapai kisaran antara 3 sampai 4% kejadian pada manusia, namun dermatofitosis ini harus tetap diwaspadai karena dermatofitosis ini menimbulkan morbiditas yang tinggi, namun untuk mortalitasnya sendiri rendah. Next. Untuk medikasi dari dermatofitosis pada kucing dapat diobati menggunakan itraconazole dengan dosis 5 mg per kilogram berat badan yang diberikan secara peroral selama sekali sehari. Itraconazole merupakan obat anti jamur yang aman diberikan untuk kucing karena tidak bersifat toksik pada hepar dan tidak menimbulkan vaskulitis. Sedangkan pengobatan untuk anjing dapat diberikan ketoconazole 5 mg per kilogram berat badan secara peroral selama sekali sehari atau terbinafin 30-40 mg per kilogram berat badan secara peroral selama sekali sehari. Ketoconazole tidak boleh diberikan untuk kucing karena bersifat hepatotoksik dan menyebabkan anoreksia. Next. Selain pengobatan sistemik, terapi topikal juga perlu diberikan untuk meminimalisir penyebaran lesi dari spora infektif pada lesi yang terdapat di kulit kucing maupun anjing yang menjadi sumber penularan. Anjing dan kucing dimandikan 2 kali dalam seminggu menggunakan sampo yang mengandung 2% chlorhexidin dan 2% miconazole. Next. Miconazole 1-2% aman dapat diberikan Miconazole 1-2% aman dapat diberikan untuk lesi di lokasi yang sulit diobati seperti telinga dan wajah. Pengobatan topikal harus terus dilanjutkan meskipun pengobatan sistemik dihentikan. Next. Terima kasih, itu yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.